nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya. Anda ini berbahaya sekali. Kan gue bilang juga apa nih video baru gitu. Baru kemarin tanggal 16 habis terawih si Abah ini ceramah ya. Yang kedua adalah pembatalan hasil pemilu 2024. Pertanyaannya, apakah ini akan efektif? Ya, saya katakan ya tidak akan efektif karena target yang mereka inginkan adalah jumlah massa sampai ratusan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, kali ini kita akan membahas video yang lagi viral. Lagi-lagi kita akan membahas Anies Baswedan ya. Jadi saya harap teman-teman gak bosen. Kenapa? Karena emang Anies Baswedan ini saya juga gak paham ya. Padahal pemilu ini udah mau selesai. Dan besok kita lihat tinggal pengumuman resminya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat data hasil rekapitulasi, tentu dipastikan Prabowo Gibran menjadi pemenang. Dan itu udah jelas ya. Dari 34 provinsi aja, Anies Baswedan ini hanya unggul di 2 provinsi, di Aceh dan di Sumatera Barat. Nah, ini kebetulan dia tuh kemarin tuh datang ke Sumatera Barat. Ya mungkin inilah melihat kondisi masyarakat di sana, dan bisa jadi ya memang dia sadar gitu kan, karena dia kan menjadi pemenang di Sumatera Barat. Jadi ngaco aja kalau sampai gak datang ke sana ya, malu gitu teman-teman. Nah, saya kira hanya sebatas menjenguk doang gitu. Kedatangan Anies Baswedan ini ya normal lah, seperti pejabat pada umumnya. Tapi ada hal yang ternyata di luar dugaan teman-teman, yang saya pun menjadi heran. Ini orang tuh maunya apa sih? Padahal dia udah jelas-jelas kalah, udah gak ada yang bisa diharapin lagi lah. Ya mungkin di sisi lain mungkin dia punya rencana menggugat ke MK, itu hal lain ya. Kita nanti tinggal lihat aja apakah Anies dan tim ini bisa membuktikan kecurangan-kecurangan yang selama ini mereka teriakan. Apakah dia bisa membalikkan keadaan? Yang menurut saya sih gak mungkin ya. Kalau kita lihat dari proses rekapitulasi aja, mulai dari tingkat kelurahan sampai terakhir kemarin nasional, itu lancar-lancar aja kok. Artinya apa? Artinya emang gak ada masalah. Nah, jadi saya heran teman-teman ya. Dia tuh masih aja menggunakan gaya-gaya politis agamanya. Ya terakhir kemarin dia khutbah di masjid sampai bawa-bawa bukan bawa-bawa sih, tapi ngejelek-jelekin lah, nyindir-nyindir pemerintah. Ya saya tahu arahnya kemana. Jadi kalimat-kalimat Anies ini emang saya kira sangat berbahaya teman-teman ya, sangat berbahaya. Jadi dia itu terlalu berambisi. Saya juga gak tahu, isu-isu sih dengar dia mau ikut pilgub. Kalau sampai dia ikut pilgub, menurut saya itu udah jelas banget, dia emang haus kekuasaan. Jadi sekarang terbukti siapa yang berambisi, siapa yang memang benar-benar haus jabatan. Ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, sementara kita lihat aja dulu videonya seperti apa. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan informasi-informasi politik khususnya pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Sama-sama perubahan ini. Kan gue bilang juga apa nih video baru gitu. Baru kemarin tanggal 16 habis terawih si Abah ini ceramah ya. Bukan ceramah, berpolitik di dalam masjid. Oh my god. Sumpah ngasih tahu yang model begini nih bagaimana caranya. Mohon maaf, ini udah 1 bulan lewat pemilu tapi masih dilakukan. Help me. Ya namanya juga usaha. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Prestasi menciptakan koneksi, koneksi menghasilkan promosi. Itu baru yang tepat. Saya masih gak paham ya, kenapa setiap narasi yang disampaikan oleh beliau itu banyak orang-orang itu yang kagum tanpa mencerna kata-kata itu lebih dahulu. Indahnya retorika itu terletak pada makna, bukan pada sajak kata. Ini malah bahas nepotisme, bahas dinasti di atas mimbar masjid. Apakah itu tepat?
Katanya ke Sumbar dalam rangka memberikan bantuan untuk korban bencana. Kenapa di atas mimbar itu nggak dimanfaatkan untuk doa bersama aja buat mereka yang terkena musibah nih? Itu baru yang tepat. Ini malah berretorika tentang pemerintahan, mengkritik pemerintah. Di sisi lain pendukungnya diminta untuk membuktikan kecurangan di rapat pleno KPU, malah ciut kena mental. Tapi itu kan Pak Anies lagi di Sumbar ya. Kalau di Sumbar kan memang hasil KPU-nya memang beliau memang suara tertinggi. Kalau seandainya memang seperti itu sosok pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Sumbar, ya silahkan saja, kami menghargai kok. Cuman kalau saya boleh berpesan, jangan sampai abih lo cakap berutakan aja silek. Foto percakapan yang lengkap sesuai dengan saya tanya Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu udah lengkap dan itu laporannya pimpinan itu masuk ke Bawaslu. Saya tanya Mas. Aing seumur-umur hirupnya teu ngarti naon nu ngaranna foto percakapan. Kumaha maksudnya screenshotan chattingan atau ka voice note atau video percakapan naon da ai foto mah moal mungkin ngomong gitu. Kata berikutnya, dia bilang bahwa semua laporan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Atuh piraku teu nyaho isi laporanna naon, piraku teu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan klasik seperti siapa, di mana. Terus ya, yang aing heran, masa iya nggak bawa laporan salinan? Kalaupun laporannya sudah di Bawaslu atau minimal bawa laporan salinan sehingga laporannya itu bisa ditindaklanjuti gitu. Kita bikin perumpamaan aja lah ya. Misalkan nih kita datang ke dokter nih, ditanya, kamu sakit apa? Masih dirahasiakan. Dah dokter ge moal marios atau goblok. Perumpamaan yang kedua nih, kalau kita datang ke warung misalkan ditanya, mau beli apa? Jawabannya masih dirahasiakan. Nyarek jadi transaksi jual beli, kan logika atuh. Manya memberikan kesaksian bahwa ada kecurangan, ditanya di mana teu nyaho, ditanya siapa yang melihat teu nyaho. Nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya. Anda ini berbahaya sekali. Orang baik dan orang beriman akan berkaca pada sebuah kekalahan. Dia akan mengambil kesimpulan bahwa kekalahan tahun ini menjadi sebuah pembelajaran dan mengubah sikap dan strategi dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Sementara orang munafik dan haus kekuasaan akan selalu menyalahkan orang lain dan selalu menyudutkan orang lain dan menganggap orang lain melakukan kecurangan atas sebuah kemenangan yang mereka dapatkan. Kalau boleh kita pertanyakan, kalau Anda mendapatkan Gibran menjadi wakil Anda di pemilu 2004 kemarin, apakah Anda menyampaikan statement yang Anda sampaikan sekarang ini? Saya rasa tidak. Ingat. Token listrik semakin sedikit, semakin berisik. Jadilah seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Salam akal waras. Gue tuh sampai gak pernah kebayang gitu ya, jadi seorang Hasyim Asyari, ketua KPU, yang mana memang notabene-nya mungkin ya kalau misalnya ada nominasi gitu ya, pekerjaan paling ribet, pekerjaan yang paling membahayakan dirinya, pekerjaan yang paling apa ya, bisa dibilang sangat sulit, mungkin ya jadi ketua KPU ini gitu loh. Gimana nggak sulit coba kalau misalnya harus ngadepin orang-orang macam kayak gini yang selalu bilang curang, tapi ketika misalnya ditanya, ayo tunjukin bukti kecurangannya mana, ayo biar kita sama-sama usut bersama, gitu kan. Gini, salah satunya saksi dari PKB yang menuntut, yang bilang bahwa di sini ada kecurangan nih Pak, tolong dong diusut. Sampai pada akhirnya Hasyim Asyari bilang, ya udah coba tolong tunjukin KPPS-nya mana, tunjuk KPPS yang mana. Habis itu siapa nama anggota KPPS-nya yang disuap, siapa yang nyuap, suara mana yang digelembungin. Padahal tinggal jawab itu aja, tapi muter-muter. Sama kayak calon presidennya, muter-muter. Gimana ini gak jadi hal yang selalu dicecar sama ketua KPU gitu loh. Udah lo yang bilang bahwa ada kecurangan, tapi disuruh untuk mengungkapkan faktanya gak mau. Mintanya diusut, giliran
diminta untuk ngusut, nggak kooperatif. Jadi maunya gimana? Sampai pada akhirnya memperdebatkan soal tanda tangan, akhirnya membawa nama-nama Sri Wahyuni. Siapa lagi Sri Wahyuni, ya kan? Sampai pada ujung-ujungnya jawab juga nggak tahu ya. Kalau misal dari awal nggak tahu, ya ngapain ngajuin untuk adanya atau bilang bahwa adanya curang. Harusnya dibuktiin dulu, bilang curang, lapor, usut bareng-bareng. Kayak gue lihat Bawaslu dan KPU seobjektif itu loh untuk ngerangkul sama-sama, ayo gitu loh. Yang mana yang curang, TPS mana sih gitu loh. Kita usut bareng-bareng gitu kan. Partai mana nih yang digelembungin suaranya, kita usut juga nih bareng-bareng gitu loh. Ujung-ujungnya nggak bisa, ujung-ujungnya nggak tahu, ujung-ujungnya nggak ngerti. Ya gimana gitu loh. Maksud gue gini loh, kalau kita mau ikut suatu kompetisi, kita juga harus sudah paham bahwa akan ada kemenangan, akan ada kekalahan. Kalau kekalahan itu jatuhnya ke kita, ya kita terima dong. Masa ya kita bisa nerima kalau keputusannya kita yang menang, sementara suaranya mungkin berapa persen gitu ya. Ya adalah 58% seperti yang memang sudah diutarakan sama KPU dan real dan sudah resmi diputuskan. Ya sudah, mau gimana gitu loh. Jadi menurut gua kalau misalnya hidup lo nih pada biasa-biasa aja, cari pekerjaan yang punya tantangan. Coba jadi ketua KP. Lo bilangnya curang, giliran ditanya TPS mana, kagak bisa jawab. Terus nama anggota KPPS-nya siapa, juga nggak bisa jawab. Terus siapa yang menyuap, juga nggak bisa jawab. Terus suara siapa yang digelembungkan, nggak bisa jawab juga. Partai apa yang digelembungkan, kagak bisa jawab juga. Wah, senengnya kamu tuh bikin heboh. Nggak apa-apa lah. Demo terus, bilang curang. Nggak apa-apa kok kamu demo. Kagak ngepek. Oke. Nggak ngerti lagi sama manusia zaman sekarang. Lihat emak-emak tadi di berita naik ke atas, di atas mobil tuh, turunkan Jokowi, makjulkan Jokowi, gulirkan hak angket, diskualifikasi Prabowo, jangan percaya KPU, jangan percaya Bawaslu, jangan percaya MK. Terus mau percaya siapa? Mau percaya hantu? Kalian itu di Jakarta, di Indonesia itu ya, ada pemerintah ya, ada DPR, ada MPR. Kalaupun sekarang diulang pemilihan Prabowo Gibran yang menang, diulang lagi Prabowo Gibran yang menang, masyarakat memilih mereka, terus kalian mau memaksa Anies gitu jadi presiden? Berangkat Anies, bikin negeri sendiri, negara sendiri, kalian ikut ya, negara di atas awan sana naik gitu kan. Di Indonesia kalian hanya bikin rusuh, mau aja diprovokasi, mau aja diadu domba. Kalian juga kalau Anies menang nanti, kalau misalkan Anies jadi presiden nih, menang, kalian susah nyari duit sendiri. Hai, para pengkhianat bangsa, Ganjar Pranowo sama Anies, itu pengkhianat bangsa itu. Contohnya apa? Jadi provokator, udah tahu kalah, nggak terima, itu pengkhianat bangsa tuh. Kalau kalah nerima tuh itu bagus. Bagus itu, kalau kalah nerima tuh bagus. Itu memajukan bangsa, mencerdaskan bangsa. Kalau kalah nggak terima, itu namanya pengkhianat bangsa. Denger nggak Ganjar, Anies? Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini para haters udah kayak zaman pejuang zaman dulu, zaman revolusi TA ya. Maju tak gentar, membela yang bayar.
Ya, saya suka aja sih ngeliatin para hater di kelompok yang kalah. Nggak di 01, di 03. Suaranya sama semua. Dari awal sudah menggebu-gebu 1 putaran. 01 1 putaran. 03 1 putaran. Wah, ya kan? Dia pikir gampang kali terpilih jadi presiden. Kalau nggak ada faktor Jokowi, mana bisa. Setelah kalah nggak mau terima. Dua-duanya kompak. Ngomongnya sama. Curang, curang, curang. Wah. Baser dikirim. Para hater dongkol. Tadinya berpikir, wah kalau Anies menang, saya jadi menteri, saya jadi pangap, saya jadi direktur BUMN. Terus ya, jangan kendor. Maju tak gentar, membela yang bayar. Halo guys, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Din Samsudin akan memimpin demonstrasi di depan gedung DPR RI dengan 2 tuntutan. Yang pertama adalah akan ada upaya untuk memakzulkan presiden. Yang kedua adalah pembatalan hasil pemilu 2024. Pertanyaannya, apakah ini akan efektif? Ya, saya katakan ya tidak akan efektif karena target yang mereka inginkan adalah jumlah massa sampai ratusan ribu, ya bahkan sampai jutaan gitu. Ya tentu tidak akan efektif ya. Apa yang mereka targetkan tidak akan bisa tercapai dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Masih kita memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini banyakkan masyarakat ya fokus pada ibadah, fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang mereka jalani, ya ibadah puasa, ya sholat di masjid, kajian, mengaji dan lain sebagainya. Ya intinya ya umat Islam masih banyak berfokus pada ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya masih persiapan mudik. Ya, jadi masyarakat masih fokus bekerja keras, ya cari uang untuk persiapan mudik. Jadi ini bukan hal yang mudah. Mereka harus banting tulang, mereka harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa pulang kampung, ya dengan membawa ya oleh-oleh, membawa penghasilan yang memadai. Kemudian yang ketiga, karena ini isunya adalah isu yang hampir setiap hari kita dengarkan, jadi ada masyarakat menemukan kebosanan, kejenuhan. Emang lama-lama bosan dengan isu-isu yang tentang kecurangan. Ya tentu ya kita perlu lihat psikologi masyarakat bahwa ya masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang cepat jenuh, cepat bosan. Jadi kalau setiap hari kita sajikan menu tentang pemilu, mereka akan bosan gitu. Kemudian yang keempat adalah karena ini adalah isunya yang bisa berpotensi memecah belah persatuan umat, yang bisa berpotensi meningkatkan ketidakrukunan antar umat, maka masyarakat lebih memilih untuk tidak datang. Saya kira ini 4 pertimbangan yang menjadikan gerakan-gerakan seperti ini tidak efektif, dan saya yakin ya masyarakat tidak akan mudah disetir, tidak akan mudah diprovokasi oleh isu-isu yang sebenarnya tidak produktif. Dan ya kalaupun ada kesalahan, ada kelemahan dalam pelaksanaannya, ya perlu ada perbaikan ke depannya. Itu saja, terima kasih. Oke guys, kalau kita lihat data hasil Pilpres di DKI, emang Anies ini kalah tipis dengan Prabowo. Jadi memang menurut saya ada kemungkinan besar Anies ini akan maju lagi di Pilgub, dan ini akan menjadi sejarah baru ketika seorang capres yang gagal tiba-tiba nyalonin lagi di tahun yang sama menjadi calon gubernur. Ini menurut saya ya, kalau saya sih jadi Anies malu ya, gengsi lah teman-teman.
dari capres jadi cagup. Jadinya ya gengsi lah, turun level jadinya kan. Nah kita juga gak tahu apakah nanti akan ada partai yang mengusung beliau. Apakah mungkin koalisi Amin ini atau koalisi perubahan ini akan tetap solid ke depannya? Kita gak tahu ya teman-teman. Tapi menurut pengalaman saya, kalau kita melihat kontestasi politik ini, yang namanya koalisi itu gak ada yang solid. Pasti mereka memiliki kepentingan masing-masing yang kadang-kadang di tengah jalan itu bubar. Dan kita lihat faktanya memang koalisi perubahan ini udah mulai agak-agak retak ya. Kita bisa melihat dari statement-statement, mulai dari statement Sudirman Said, mulai dari statement Ahmad Syaroni yang mengatakan secara tegas Anies bukanlah mewakili partai. Itu artinya memang Anies ini bukan kader ataupun ketua partai. Jadi pengaruh besar dia itu hanya pada saat kontestasi Pilpres kemarin. Selebihnya saat ini kita nggak tahu ya. Oke guys, mungkin kita lihat saja ke depannya seperti apa, tapi yang pasti besok sudah merupakan pengumuman resmi dari KPU dan kita bisa hitung secara matematis, secara dominan Prabowo Gibran diunggulkan dan dipastikan pemenang Pilpres tahun ini untuk Prabowo Gibran sudah di depan mata. Kita tinggal lihat aja nanti di MK akan ada kelucuan-kelucuan apa lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung channel update untuk mendapatkan informasi tentang politik